Well, good afternoon, ladies and gentlemen. I've been asked to say a few words about interpreting as a career. Selamat siang Bapak dan Ibu. Sekarang saya akan menjelaskan tentang interpreting sebagai jenjang karir. And the first thing you have to sort out is that interpreters are not translators. Yang perlu kalian tahu bahwa seorang interpreter itu berbeda dengan seorang translator. What I mean by that is that a translator reads and writes. Saya maksud adalah seorang translator itu membaca dan menulis. Whereas an interpreter listens and speaks. Sedangkan seorang interpreter mereka mendengarkan dan berbicara. So a translator will receive a document, read it through, type up a translation. Seorang translator akan menerima dokumen, membaca dokumen tersebut dan menerjemahkannya. It's very good if you need a precise translation, perhaps a legal contract. Every word must be correct. But it takes a long time. What an interpreter does is Kalau seorang translator, mereka akan menerima sebuah kontrak dan mereka akan menerjemahkannya secara kata per kata, tapi membutuhkan waktu yang lama. immediately tell you what the other person is saying. Kalau seorang interpreter, mereka akan mengartikan langsung apa yang orang lain katakan. That means, of course, it's very good for meetings, conferences, where you don't want to wait 3 days to read a translation. It does mean, though, Dan itu sangat bagus untuk konferensi pers, meeting, di mana kamu tidak perlu memerlukan 3 hari untuk menerjemahkannya. that the interpreter can never be quite as precise as a translator. Dan hal tersebut memang seorang interpreter itu tidak seakurat seorang translator. In fact, that's part of the fun of interpreting. It's very creative. You often find that you have to reconstruct what the speaker is saying. Dan itu sebuah hal yang kreatif di mana kamu merekonstruksi ulang apa yang orang lain katakan. You don't go through word by word. You might find yourself telling their story or making their argument in a completely different way. Di mana kamu tidak perlu mentranslate kata per kata, using different sentences and different words to make the same point. dan kamu tidak perlu langsung secara direct, tetapi dengan poin yang sama. You might also sometimes find yourself adding some cultural information. Kamu juga biasanya menemukan sebuah informasi The budaya. speaker might say something which everyone understands in their culture, but for your listeners to understand, you might quickly have to add a couple of cultural points. Di mana suatu narasumber akan berkata tentang informasi budaya dari mereka, dan kamu harus menambahkan sesuatu agar narasumber yang lain mengerti apa yang narasumber tadi katakan. Basically, there are two main kinds of interpretation. Pada dasarnya ada dua jenis di interpretation. Consecutive and simultaneous. Berurutan dan secara serentak. Simultaneous interpretation is what you can see people doing here in the rooms behind me. Kalau yang secara serentak, kalian bisa lihat di belakang saya ada beberapa orang yang melakukannya. While I'm speaking, they are immediately interpreting my ideas so that someone else can listen straight away. Saat saya menyampaikan ide saya, mereka yang mengartikan kata tersebut agar orang lain mengerti apa yang saya katakan. It's very good for a meeting or a conference. Itu adalah hal yang bagus untuk sebuah meeting atau konferensi pers. Consecutive is what you do if you haven't got all this technology. You're perhaps walking around a farm, or you're just meeting in a small room somewhere.
Kalau konsekutif itu eh, kalian tidak memerlukan suatu teknologi di mana kalian akan berada di sebuah peternakan atau tempat-tempat terpencil lainnya. Speaker speaks for a few minutes and the interpreter takes notes. Kalau konsekutif, interpreter konsekutif akan mencatat dan si narasumber akan berhenti sejenak untuk menunggu And si then the speaker interpreter. stops and the interpreter gives an interpretation of what they said. Dan seorang interpreter itu akan memberikan menerjemahkan arti tersebut. And then the speaker starts again, and so on. Dan pembicaranya itu berhenti dan si interpreter akan melakukan hal yang sama. The problem with consecutive interpretation, of course, is that it's much slower. So most people prefer to use simultaneous interpreters when they've got the technology to do it. Seorang konsekutif, kalau interpreter konsekutif itu cenderung agak lama. Jadi orang-orang memilih untuk langsung serentak dan secara langsung. So what kind of person wants to be an interpreter? Well, Jadi orang yang seperti apa yang ingin menjadi seorang it's people interpreter? who like the stress, the excitement of interpreting. It's you there. You're in the hot seat. You have got to understand what the other person is saying. Adalah orang di mana yang orang-orang yang suka tantangan dan hal yang memacu And adrenalin. interpret it straight away. It's very different from translation. Itu adalah hal yang sangat berbeda dengan seorang translator. Translator, you get a document in, you've got time to look up the vocabulary or to think of just the right word, the perfect word to translate the word in the original. Seorang translator akan menunggu dokumen dan seorang translator juga memerlukan kamus untuk mencari kata yang paling akurat untuk diterjemahkan. Translation appeals to people who are thorough, who like to be careful. Dan orang yang ingin menjadi translator adalah tipe orang yang lebih ke hati-hati. Although it's important to remember that translators very often have to work under time pressure as well. Dan ada kalanya juga seorang translator harus bekerja di bawah tekanan waktu. Interpreting appeals much more to people who enjoy the adrenaline of having to get it right now without waiting. Seorang interpreter adalah seorang yang menyukai tantangan dan mereka cenderung orang yang langsung menerjemahkannya langsung tanpa menunggu waktu yang lama. Some people find that rather frustrating. Kadang orang lain menganggap itu adalah hal yang sangat memusingkan. A translator, at the end of the day, has a nice document. They've checked it through, they've done it well, it's perfect, they can send it off to their customer. Seorang translator pada akhirnya akan dokumen yang dia translate itu jadi, dia sudah mengecek hal-hal semua kata per kata dengan akurat. Kalau sudah selesai ya langsung dikirim ke customer. An interpreter at the end of the day has nothing. The conference is finished, you go home. I personally like that. Kalau seorang interpreter mereka tidak ada PR, jadi kalau konferensi pers atau meeting sudah selesai ya pulang. I don't take my work home. Dan itu adalah hal yang saya sukai dan saya tidak perlu membawa pekerjaan saya pulang. Some people find it frustrating. Tapi beberapa orang menganggap hal tersebut adalah hal yang memusingkan. Another aspect of interpreting is that we tend to travel a lot.
Ya, sebagai seorang interpreter juga dituntut untuk kadangkala bisa bepergian ke Meetings don't take place outside your house. You might meeting. Um, the meetingnya itu tidak berada di luar rumah. Dia berada di luar rumah, tapi bukan di sekitar find rumah. yourself traveling all around Europe. Dan kamu akan berkesempatan untuk jalan-jalan ke bepergian. Sorry, bukan jalan-jalan. Bepergian ke Eropa, Or all around the world. keliling Well, dunia. some people love that. Other people don't. Dan ada beberapa orang menyukainya dan ada juga yang tidak. But you're not going to escape it if you're an interpreter. Tapi kamu tidak akan lari dari hal tersebut jika kamu seorang interpreter. Probably the best thing about interpreting is what I just said. It's exciting, it's creative. There's lots of adrenaline, lots of enjoyable pressure on you. Dan sebagai seorang interpreter adalah sering didapati sebagai hal yang kreatif, di mana kamu memerlukan adrenalin karena tugas-tugasmu yang banyak. Another advantage is quite often you'll be going to interesting conferences. Dan sebagai seorang interpreter, kamu juga akan berada di konferensi yang varied menyenangkan. conferences. Meet Beberapa meeting, beberapa macam meeting yang akan kamu lots of jumpai. people. You might meet all kinds of VIPs who you otherwise only see on television. Or you might find yourself going around a farm or go Nah, mungkin kamu jadi seorang VIP. Kamu ke daerah going around a peternakan, factory, places that you would never have seen if you weren't ke tempat-tempat yang belum pernah kamu kunjungi sebelumnya. an interpreter. You might Sebagai find seorang yourself interpreter. in some big castle somewhere, Mungkin kamu akan berada di sebuah istana. or going to a fancy dinner. Kamu akan berada di join di makan malam, where you will be eating the same fancy food as the delegates. di mana kamu akan makan makanan-makanan mewah sebagai seorang perwakilan, Which is a nice advantage. di mana itu adalah hal yang sangat-sangat menguntungkan bagi seorang interpreter.